Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu, Ahmad Taufan mempertanyakan kepemilikan SIM Abi Aulia dan Mimin, tersangka kasus Subang. Taufan berpendapat alasan Abi dan Arigi memiliki SIM tak masuk akal. Sementara pengacaranya, Rohman Hidayat, menantang penyidik kasus Subang mengetes keahlian kliennya mengemudi mobil Alphard. Masalah bisa atau tidaknya mengemudi termasuk penting dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi Alphard yang posisi mobilnya tak seperti biasa. Alphard hitam itu diduga kuat diparkir pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Namun begitu, 4 tersangka kasus Subang hingga kini mengaku tidak bisa mengemudi. Walau demikian, ditemukan fakta bahwa Abi Aulia dan Mimin justru memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Ia pun meminta agar penyidik kasus Subang memeriksa samsat atas dikeluarkannya SIM A Abi Aulia dan Mimin. Bila pemohon membuat SIM C maka yang dikeluarkan pun SIM C. Pasalnya Arigi mengaku Abi mendapat SIM A karena kesalahan pengiriman. Saat itu Abi Aulia dan Mimin membuat SIM C secara kolektif, namun mereka justru menerima SIM A. Pengacara 4 tersangka kasus Subang, Rohman Hidayat mengakui soal kepemilikan SIM A ini. Sayangnya pembuktian soal bisa atau tidaknya Abi Aulia dan Mimin mengemudi mobil, tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sebab dalam rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Rabu, 22 November 2023, penyidik hanya menghadirkan Danu saja. Bahkan Rohman menantang agar penyidik melakukan tes pada Arigi, Abi Aulia dan Mimin untuk mengendarai mobil Alphard. Sosok perempuan terekam CCTV buang benda mencurigakan, tersangka baru kasus Subang. Pekan ini, Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ibu dan anak tersebut ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil mereka di Dusun Ciseti, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pembunuhan ibu dan anak itu baru mencuat lagi setelah salah seorang saksi, Muhammad Ramdhanu atau Danu menyerahkan diri ke polisi dan membuat pengakuan keterlibatannya di kasus tersebut. Danu sudah menjadi tersangka kasus Subang bersama 4 orang lainnya, termasuk Yosep Hidayah yang tak lain ayah sekaligus suami korban kasus Subang. Namun, hanya 2 orang tersangka kasus Subang yang ditahan yakni Danu dan Yosep sementara 3 orang lainnya tidak ditahan. Rekonstruksi kasus Subang ini rencananya akan digelar Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, besok. Sebelum menggelar rekonstruksi, polisi sudah beberapa kali melakukan pra-rekonstruksi. Jauh sebelum rekonstruksi atau sekitar sebulan setelah mayat Tuti dan Amalia ditemukan, polisi sebenarnya sudah mengecek banyak CCTV. Hanya, memang banyak CCTV yang sudah mati atau tak berfungsi. Salah satu yang berfungsi adalah CCTV yang berada di seberang tempat pencucian mobil, tak jauh dari TKP. Diberitakan Tribun Jabar, tanggal 30 Agustus tahun 2021 silam, dari bukti CCTV terlihat adanya perempuan misterius di hari penemuan jenazah. Hal ini diperkuat dengan anjing polisi yang mengendus ke lokasi perempuan itu berada ketika Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal. Anjing pelacak itu mengendus ke sebuah tempat pencucian mobil yang tak jauh dari kediaman korban. Ternyata, di dekat tempat pencucian mobil tersebut terdapat CCTV. Hasil rekaman CCTV itu mengungkapkan adanya jejak seorang wanita misterius yang diduga membuang bukti soal pembunuhan Tuti dan Amalia. Hal itu diketahui saat Polres Subang bersama Polda Jabar menerjunkan anjing pelacak ke lokasi kejadian pada Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Anjing pelacak itu sempat membawa polisi ke sebuah tempat pencucian mobil. Menurut pegawai pencucian mobil, anjing pelacak itu mengendus tong sampah yang ada di depan. Setelah itu, polisi mengecek CCTV yang berada di seberang pencucian mobil. Dari rekaman CCTV, terlihat pergerakan mobil silver sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di hari Tuti dan Amalia ditemukan tewas, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kalau masuk ke sini otomatis nyuci, ini mah enggak, di depan jalan perempuan, di CCTV mah, jalan ke sini gak tahu buang apa, katanya dikutip dari akun YouTube Freddy Sudaryanto Sport. Tak lama kemudian, ada seorang wanita misterius keluar dari mobil silver tersebut. Wanita itu tampak membuang sebuah bungkusan yang disimpan dalam kresek hitam.
Keluar seorang wanita membawa kantong kresek dan dibuang di tong sampah di tempat pencucian mobil, ucapnya. Saat wanita itu membuang bungkusan, tak ada karyawan pencucian mobil yang melihat. Sebab, karyawan baru datang sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Polda Jabar segera akan menggelar rekonstruksi kasus Subang. Diketahui, kasus pembunuhan tersebut menewaskan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rekonstruksi kasus Subang ini rencananya akan digelar Rabu, 22 November 2023, besok. Sebelum menggelar rekonstruksi, polisi sudah beberapa kali melakukan prarekonstruksi. Jauh sebelum rekonstruksi atau sekitar sebulan setelah mayat Tuti dan Amalia ditemukan, polisi sebenarnya sudah mengecek banyak CCTV. Salah satu yang berfungsi adalah CCTV yang berada di seberang tempat pencucian mobil, tak jauh dari TKP. Dari bukti CCTV terlihat adanya perempuan misterius di hari penemuan jenazah. Hal ini diperkuat dengan anjing polisi yang mengendus ke lokasi perempuan itu berada ketika Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal. Anjing pelacak itu mengendus ke sebuah tempat pencucian mobil yang tak jauh dari kediaman korban. Hasil rekaman CCTV itu mengungkapkan adanya jejak seorang wanita misterius yang diduga membuang bukti soal pembunuhan Tuti dan Amalia. Dari rekaman CCTV, terlihat pergerakan mobil silver di hari Tuti dan Amalia ditemukan tewas, Rabu, 18 Agustus 2021. Tak lama kemudian, ada seorang wanita misterius keluar dari mobil silver tersebut. Wanita itu tampak membuang sebuah bungkusan yang disimpan dalam kresek hitam di tong sampah di tempat pencucian mobil tak jauh dari TKP. Rumah yang menjadi lokasi penghilangan nyawa dalam kasus Subang sudah bersih dan berlampu pada malam hari. Hal tersebut terpantau pada Senin, 20 November 2023, malam di lokasi rumah Tuti dan Amalia. Rumah di Desa Jalan Cagak, Subang, itu merupakan saksi bisu hilang nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pada Senin malam, suasana TKP kasus Subang terlihat sudah seperti rumah yang ada penghuninya. Namun, rumah itu tidak ditempati oleh siapapun sejak kejadian. Suasana TKP terlihat dari luar sudah terlihat bersih dan yang tadinya gelap gulita dan menyeramkan berubah terang benderang seperti rumah berpenghuni. Bahkan dari luar juga terlihat suasana ruang tamu yang kondisinya sudah rapi dan bersih. Menurut warga setempat, suasana TKP terlihat sangat gelap dan menyeramkan sebelum diberi lampu. Kondisi rumah itu berubah menjelang polisi melaksanakan rekonstruksi. Pasalnya di Treskrimum Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi pada Rabu, 22 November 2023.